duniawi. Ini materi ini kita bukan mengajak untuk berdebat tentang obat atau apa. Jadi kita hanya ingin sama-sama membuka wawasan. Ini loh, ini pendapat para ahli, dan mereka sudah melakukan riset. Mereka juga sudah melakukan pengkajian dan pendalaman. Kesehatan itu bagaikan mahkota di kepala orang-orang sehat. Kita sehat. Itu bagaikan kita memakai mahkota. Kita nggak bisa lihat. Kita nggak bisa melihat mahkota itu. Yang bisa lihat adalah orang-orang yang sakit. Ngerti ya? Jadi kita nggak pernah menghargai kesehatan ini karena kita nggak bisa lihat. Cuma orang-orang sakit itu melihat cantiknya mahkotanya itu, orang bagusnya. Dia menginginkan mahkota itu karena dia sedang sakit. Sedangkan kita sendiri yang memakai mahkota itu tidak mengetahui, tidak merasa. Hadisnya kan dia mengatakan bahwa dua nikmat yang biasa dilupakan oleh manusia adalah nikmat sehat dan nikmat bahagia. Biasanya kita kalau sehat itu lupa, kalau itu adalah nikmat. Nanti ketika kita sudah sakit, saya pengen sehat. Yang kemarin dilupakan. Ada yang tahu artinya ini? Ini pendapatnya Dr. Alan Greenberg. Syukurnya ada artinya, jadi kita bisa daripada kita pusing mengartikan yang tadi ya. Syukurnya alhamdulillah ada artinya. Jadi ini beliau yang mengatakan, bukan saya. Jadi kita baca baik-baik ya. Sebagai seorang pensiunan dokter, saya bisa jujur mengatakan bahwa kecuali Anda berada dalam keadaan kecelakaan serius, kesempatan terbaik Anda hidup untuk usia tua yang matang adalah menghindari dokter dan rumah sakit. Menghindari dokter dan rumah sakit serta belajar nutrisi, obat herbal dan pengobatan alami. Tepuk tangan buat kita semua di sini yang belajar pengobatan alami. Kecuali Anda cukup beruntung untuk memiliki dokter naturopatik. Ada yang punya dokter sendiri, dokter pribadi naturopatik. Kalau enggak, alhamdulillah kita belajar pengobatan alami. Ini beliau yang mengatakan. Hampir semua obat beracun dan dirancang hanya untuk mengobati gejala dan tidak menyembuhkan siapapun. Nah, untuk apa dong kita minum obat? Vaksin sangat berbahaya, tidak pernah cukup dipelajari atau terbukti efektif dan memiliki rasio risiko imbalan yang buruk. Untuk apa dong kita divaksin? Kebanyakan operasi tidak diperlukan karena dokter biayanya mahal belajarnya. Jadi dia harus melakukan operasi. Dengan operasi kan income-nya banyak. Kebanyakan buku pelajaran obat tidak akurat dan menipu. Hampir setiap penyakit dikatakan bersifat idiopatik tanpa diketahui sebabnya. Jadi nggak tahu penyebabnya apa. Atau genetik meskipun itu tidak benar. Tapi dengan tetap kita tahu akar permasalahannya. Singkatnya, sistem medis tidak kompeten atau korup. Pengobatan kanker dan penyakit degeneratif adalah skandal nasional. Ini nih, yang di bawah di garis bawah. Semakin cepat kau mengetahui hal ini, maka akan semakin baik. Wah, berterima kasihlah sekarang kita akhirnya mengetahui hal ini. Jauhi obat-obatan, jauhi rumah sakit ya. Lanjut. Nah, obat kimia adalah racun. Ini para yang ngomong orang-orang gede, profesor, dokter, peneliti, yang ngomong mereka, bukan saya. Penyebab kebanyakan penyakit adalah pada obat-obatan kimia beracun yang para dokter berikan dan yakin akan membawa kesembuhan. Charles E. Page mengatakan. Yang kedua, pengobatan obat-obat kimia meliputi tindakan pemberdayaan bertindak sebagai pengobatan bagi penyakit, tapi justru menghasilkan penyakit pada orang yang sehat. Kita datang ke rumah sakit yang tadi ya, Bu Sabrina datang, dia masih bisa ngobrol, masih bisa jalan.
hanya masih bisa komunikasi, masih bagus, makan bagus, buang air besar bagus, didorong pakai kursi roda. 4 bulan dirawat dengan berbagai macam obat yang dimasukkan ke dalam tubuh, berbagai macam MRI, berbagai macam CT scan, dipulangkan dalam keadaan koma, tidak sadar, tidak bisa makan, harus pakai sonde, dia harus selalu dibantu dan kejang tidak berhenti. Artinya apa? Tadi itu rumah sakit tidak bisa menyembuhkan. Obat-obatan tidak pernah menyembuhkan penyakit, mereka hanya menekan tanda bahaya alami tubuh ketika muncul masalah kesehatan. Rasa sakit mungkin hilang, tapi tanpa disadari pasien malah makin parah kondisinya. Emang, ketika nyeri dikasih obat pereda nyeri, oh saya sembuh, dipakai aktivitas lagi. Ternyata karena akar masalahnya nggak diselesaikan, nanti dia datang lagi sakit lagi, ditambahi dosisnya, seperti itu. Malah semakin parah kondisinya. Orang yang minum obat perlu pulih 2 kali, sekali untuk pulih dari sakitnya dan satu lagi untuk obat kimia itu sendiri. Banyak sekali. Obat-obat kimia bisa dikatakan tidak begitu penting karena sifatnya hanya menekan gejala penyakitnya saja, hanya sebagai kamuflase, kamu sembuh. Tapi ternyata tidak, hanya kita dibuai saja, oh sudah sembuh, sudah hilang sakitnya. Ternyata di dasarnya penyakitnya masih ada. Jika semua obat-obat kimia di seluruh dunia dibuang ke laut, ini akan berakibat buruk bagi ikan-ikan tapi baik bagi manusia. Masya Allah. Bagian terbesar dari semua penyakit kronis disebabkan dari obat-obatan kimia beracun yang menekan gejala-gejala penyakit akut. Jadi sebenarnya yang tadi di awal dikatakan, otot punggung bisa mendeteksi penyakit sejak dini. Punggung adalah alarm adanya penyakit. Jadi sebenarnya dia akan terjadi penyakit jantung. Tapi karena direndam oleh obat, gejalanya tidak terbaca. Saya nggak jantung, gejala nyerinya diobati dengan pereda nyeri, gejala sakit dadanya diredakan dengan obat segala. Akhirnya penyakitnya tidak terbaca dari awal. Nanti ketika sudah stadium parah, baru muncul penyakitnya. Kok bisa saya jantung? Selama ini saya nggak pernah, karena direndam oleh obat-obatan tadi. Berbanding terbalik dengan cara kerja otot punggung kita. Tiap dokter senior tahu bahwa kebanyakan penyakit tidak begitu terbantu dengan obat-obatan kimia. Ini loh. Makanya kenapa sekarang banyak sekali teman-teman dokter yang akhirnya belajar ilmu otot punggung ini. Karena beliau-beliau semua mengerti dan mengetahui bahwa emang obat-obatan tidak menyembuhkan. Untuk apa seorang pasien yang karena sakit kemudian menelan racun atau menelan sesuatu yang bisa membuat orang sehat jadi tambah sakit? Terus untuk apa? Perlunya mengajarkan umat manusia untuk tidak mengambil obat-obatan kimia merupakan tugas semua pihak, tugas kita. Anak kita kalau sakit, jangan diminumkan antibiotik, jangan diminumkan paracetamol. Coba kita urai dulu penyebabnya, kita elus punggungnya. Itu tugas kita. Orang tua kita kalau sakit lambungnya, jangan langsung minum antasida, jangan langsung minum. Coba kita elus punggungnya. Itu adalah tugas kita bersama. Tidak menentu dan merusak dari pengobatan medis, dan tidaklah lama lagi masa di mana sistem pengobatan medis akan ditinggalkan. Dan sekarang sudah mulai banyak dokter-dokter yang sudah belajar terapi otot punggung, nakes-nakes yang belajar otot punggung karena mengetahui bahwa ini loh kenyataannya. Ternyata selama ini obat-obatan bukan solusi dari penyakit. Nah, yang tadi saya bilang, orang sehat jadi sakit karena obat-obatan dan rumah sakit. Apa kita mau orang tua kita menjadi korban seperti ini juga? Apa kita mau istri kita, suami kita menjadi korban karena ketidaktahuan kita? Bukan karena kita tidak sayang, tapi karena ketidaktahuan kita. Makanya ini adalah amanah yang kita emban sama-sama. Otot punggung ini yang hadir, kita bisa beritahu saudara kita, jangan ke rumah sakit, coba ditotok dulu. Jangan minum obat dulu, coba ditotok dulu. Anda sudah menyelamatkan satu jiwa, satu nyawa, kemudian dia bisa menyampaikan ke temannya, ke keluarganya, Anda sudah menyelamatkan banyak jiwa dengan informasi ini. Bukankah itu jariah buat kita?
Dan ini yang satu juga, ini sementara ini sedang saya rawat. Ini juga adalah dari akibat obat. Anak ini lahir sehat normal sampai usia 4 bulan karena salah dari orang tuanya memberikan minum madu. Karena katanya hari itu anaknya nggak mau minum susu, jadi dicoba diminumkan madu, dilarutkan di air, diminumkan di botol. Anaknya mau minum madu, ternyata umur 4 bulan kan belum bisa konsumsi selain ASI ya. Akhirnya lambungnya bermasalah dan terjadilah kejang. Dibawa ke Siloam, dibawa ke rumah sakit. Akhirnya di situ dikasih obat kejang lah, pokoknya tindakan medis ya. Tindakan medis akhirnya dia harus ketergantungan obat kejang. Mulai dari umur 4 bulan. Selang berlangsung begitu, kejangnya masih berlaku, biasanya sebulan 2 kali kejang. Ke dokter lagi ditingkatkan lagi dosisnya. Sampai kemarin dia usia 1,5 tahun. Bulan Desember dia kejang lagi, kejang hebat dari pagi sampai malam karena orang tuanya sudah stres ya, maksudnya sudah putus asa mau dibawa ke rumah sakit sudah nggak mau. Dari 4 bulan sampai 1,5 itu keluar masuk rumah sakit, dari rumah sakit yang murah sampai yang terbagus katanya, dari dokter yang paling bodoh sampai profesor saya sudah datangi yang katanya orang profesor dokter saraf terkenal di Makassar saya sudah datangi katanya. Tapi ya sama aja anak saya. Tapi karena melihat kondisi anaknya, karena ketidaktahuan, lagi-lagi ketidaktahuannya dia, akhirnya pasrah dia dibawa ke rumah sakit lagi. 14 hari dirawat di rumah sakit. Tadinya seperti ini, berangkat ke rumah sakit sudah bisa duduk, sudah bisa main. 14 hari di rumah sakit, kondisinya yang tengah ini dia harus disonde, dia tidak sadar, selalu kejang, matanya lari-lari, kejang terus-terus. Alhamdulillah. Ya, ini yang tengah, yang sedang nggak bisa komunikasi, lost contact pandangan udah kayak nggak fokus. Padahal ini awalnya dia sebelum masuk rumah sakit. Sekarang saya terapi dia 30 Januari saya lepas obat-obatan. Saya bilang, saya dulu kan bapak ibunya, Bu, Bapak, ini anak ibu korban dari obat. Kalau mau ikhtiar untuk punggung, ayo, tapi dihentikan obatnya. Orang tuanya takut, tapi gak ada pilihan. Dia sudah yakini selama ini anak saya obat-obatan dan semakin drop, semakin kejang terus, malah semakin kayak anak autis. Kan? Ya udah, Bismillah. Tapi saya pegang pagi sama sore. Rumahnya di sini di Perumnas, dekat rumahnya Bu Samsa. Pagi sore saya datang terapi. Hari pertama lepas obat, kejangnya semakin kencang. Jadi makanya kita perlunya belajar itu untuk ini, kita mengatasi. Kita sendiri sebagai terapis jangan panik. Kita transfer ke pasien kita. Jangan sampai, Yudi, kenapa tambah kejang ini mati meja? Enggak. Jadi kita bilang, ini karena lepas dari obat kejangnya, enggak apa-apa. Kita totok lagi. Jadi setiap 1 jam itu dia pasti kejang. Totok pagi, sore saya totok, malamnya saya telepon, Bu, masih kejang lagi, enggak apa-apa. Saya sudah datang, saya terapi lagi. 2 hari begitu, siklusnya makin naik. Saya bilang nggak apa-apa, saya konsultasi sama dokter kan, dok, ini masih nggak apa-apa. Yang penting dia masih bisa makan, masih bisa minum, nggak apa-apa. Hari ketiga mulai landai. Sehari cuma 2 kali kejangnya. Hari keempat tidak ada kejang sama sekali. Sampai sekarang sudah tidak konsumsi obat sama sekali, dia sudah tidak pernah kejang, makan sudah bisa makan sendiri, sudah tidak pakai oksigen lagi. Itu yang di sebelah sana itu tadi saya seminggu lalu kayaknya saya berfoto sama dia. Jadi apa? Jawabannya apa? Otot punggung hadir menggantikan obat-obatan ini. Otot punggung hadir bagi keluarga kita tercinta, bagi tetangga kita, teman kita, saudara kita. Jangan gunakan obat-obatan kimia. Ada pertanyaan? Terakhir ini, oh iya masih ada ini. Aduh, ini yang paling luar biasa. Jadi tadi yang sempat dibahas, tindakan medis terkadang tidak dibutuhkan. Hanya karena mungkin ada alat di rumah sakit itu dan daripada nganggur, nggak juga ya. Saya nggak tahu tindakan medis bagaimana. Tapi ini cucu saya yang lahir pada tanggal 9 bulan 11 kemarin. Lahir normal,
Tapi karena saya bingung nyari darah, kan ibunya kurang darah, jadi saya nggak awasi dia. Tiba-tiba sama nakesnya, sama susternya dibawa naik ke ruang NICU, dimasukkan oksigen, diberi oksigen, kemudian ditaruh di inkubator. Saya tanya ke mamanya, saya nggak tahu mama, katanya bilang saja kalau harus dipasang oksigen. Loh kenapa? Harusnya kan ada penjelasan, ini kondisi anak kenapa gitu ya. Akhirnya saya naik ke atas, saya longgar, saya tanya, terus bilang nanti di ronsen bu. Dan betul di ronsen memang hasil ronsennya ada pengapuran kabur. Jadi kabur di paru-parunya. Tapi sebenarnya langkah ini tidak begitu diperlukan. Anak harus diinfus, diberi antibiotik, diberi ini anak usia baru lahir. Saya konsultasi sama dokter Ola. Dok, saya kirimkan hasil fotonya. Dok, ini cucu saya. Terus dokter Ola bilang, kalau memang dia tidak biru dilepas oksigennya, bawa pulang ditopok aja. Saya tanda tangan, saya bawa pulang paksa. Sampai di rumah saya totok, sehari 2 kali saya totok. Memang pas baru pulang itu, dan anehnya, ini saya bukan menjatuhkan para medis ya, tidak. Harusnya kan kalau memang kondisi anak ini membutuhkan tindakan ini, ketika saya minta pulang, dia akan bersikukuh, jangan bu, nanti akan bahayakan pada anak ibu gitu kan. Ya udah terserah ibu. Dan dilepas infus, dilepas apa segala macam, dilepas anak ini nggak apa-apa. Karena dia merasa alhamdulillah saya lega gitu. Karena kan ini, itu udah nyempit gini, kasihan banget kalau didatang. Alhamdulillah saya kok baru lahir sekarang sudah seperti itu. Ya. Jadi menurut Bapak Ibu hari ini Bapak Ibu datang kemari dengan melakukan infak 1 juta, apakah itu mahal atau tidak dengan ilmu sekarang yang didapatkan? Enggak, sangat tidak. Dan itu adalah kita pakai seumur hidup. Kita bisa menolong anak kita, cucu kita, istri kita, suami kita, orang tua kita. Yang paling pesan yang paling saya ingat sekadar Ustaz, kita belajar untuk umum ini kita bisa menyelamatkan tauhid orang tercinta. Jadi kita bayangkan, ketika orang tua kita sakaratul maut, atau ketika orang tua kita kena serangan jantung, karena kita nggak punya ilmu, kita nggak punya ilmu tata punggung, kita akan dorong dia masuk ke ruang ICU, kita akan dorong mereka masuk ke rumah sakit, dan sampai situ kita nggak boleh masuk kan, langsung diserahkan sama para ahli, dipompa lah jantungnya di atas tanpa ditalkin. Tapi kalau ketika kita punya modal ilmu ini, bismillah, kita totok, kita selamat, kita longgarkan jantungnya, kita tidak menyelamatkan nyawanya. Nyawanya adalah miliknya Allah, tapi kita selamatkan tauhidnya. Dengan kita talqin, baca la ilaha illallah, la ilaha illallah, sambil kita luar biasa apa luar biasa? Luar biasa sekali. Alhamdulillah. Baik, materi kita hari